بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kepada Allah di sore yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia. Bersama-sama kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling berwasiat di atas kebenaran, saling berwasiat untuk senantiasa bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, demikian bersabar untuk menerima semua ketentuan Allah, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Saudari-saudari jamaah rahimakumullah, kajian kita di kesempatan sore yang mulia ini membahas tentang sikap seorang muslim menghadapi tahun baru, menghadapi tahun baru miladiah. Demikian juga perayaan Natal, perayaan Natal yang seharusnya pada pertemuan yang lalu kita kaji bersama. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Saya terlupakan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Dan tidaklah membuat lupa kecuali syaitan. Wa astaghfirullah, dan aku beristighfar kepada Allah. Kesempatan sore yang mulia ini kita kaji bersama ibu-ibu sekalian rahimakumullah, terkait dengan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dengan hari raya Natal, demikian juga perayaan tahun baru miladiah, perayaan tahun baru miladiah. Saudari-saudari, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam memiliki kalender tersendiri. Demikian mereka non-muslim, mereka juga punya kalender, Adapun kalender kita disebut dengan kalender Hijriyah, Kalender kita adalah kalender Hijriyah. Hitungannya dimulai dari hijrahnya, berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Dan kalender Hijriyah ini kalender milik kita kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka sungguh ia termasuk dari mereka. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka fahuwa minhum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Pertama kali terjadinya kalender Hijriyah ini di masanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tatkala sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu melihat kesulitan para sahabat, mereka menandai 1 tahun itu dengan nama kejadian besar di tahun tersebut, seperti tahun lahirnya Rasulullah SAW disebut dengan tahun apa? Tahun gajah, ya, tahun al-fil, sanatu al-fil, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah, ibu sekalian rahimakumullah? Karena kejadian Raja Abraha dengan gajahnya, pasukan gajahnya yang, ya, pasukan yang sangat besar. Di situ ada gajah-gajah. Di antara tunggangan yang paling besar tunggangannya Raja Abraha. Ya, namanya Mahmud, ya. Nama gajah tersebut siapa? Mahmud, ya. Ini nama di masa lalu, ya. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Gajah yang digunakan Raja Abraha itu, ya, Mahmud. Kemudian pasukan tersebut tidak ada yang bisa menghalangi. Setiap ada kabilah-kabilah Arab yang menghalangi, semuanya kalah sampai mendekati Ka'bah. Tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata Allah kemudian jaga rumahnya, Baitullah, rumah Allah atau Ka'bah, ya. Jadi Ka'bah itu rumah siapa? Rumah Allah, artinya, ya, rumah tempat beribadah kepada Allah, tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana masjid itu adalah tempat yang paling dicintai Allah, disebut juga buyutullah, rumah-rumah Allah. Ya, maka Allah jaga, Allah utus tayran ababil. Apa itu? Burung-burung ababil yang membawa, ya, api, membawa bara, kemudian dijatuhkan kepada Abraha dan bala tentaranya, binasa semuanya. Maka kejadian besar tersebut disebut dengan kejadian al-fil, hadisatu al-fil, kejadian, ya, pasukan gajah. Maka tahun tersebut disebut dengan tahun gajah. Demikian setiap tahun ada kejadian besar itu menamai tahun tersebut, ya. Maka tentu cukup sulit, ya, setiap tahun kemudian harus memberi nama tahun tersebut, ini cukup sulit, ya. Maka sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berinisiatif, ya, kaum muslimin harus punya kalender, punya tanggalan sendiri. Maka bermusyawarah dengan para sahabat, sepakat, ya, disepakati bahwa tanggalan di dalam Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Ya, jadi setelah Rasulullah berhijrah itu tahun pertama. Ya, kemudian Rasulullah wafat di tahun keberapa? Di tahun ke-11. Tahun ke-11, ya. 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Madinah. Di awal tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW wafat. Ya, maka itulah mulai dari tahun pertama wafatnya Rasulullah di tahun ke-11 Hijriyah. Ya, kemudian bulan-bulan Hijriyah, ya, bulan-bulan Hijriyah kita hafal belum, ibu-ibu sekalian? Kalau Januari, Februari, Maret, April, ya. Ya, saking hafalnya April, ya. Kalau Muharram, Safar, ya, hafal belum ibu-ibu sekalian? Ya, harus hafal, itu tanggalan kita, itu milik Islam. Kalau tadi Januari, Februari itu miliknya mereka, orang-orang di luar Islam, orang-orang Nasrani. Ya, kita punya pertama Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, kemudian setelah itu Ramadan,
Wah, ini apa lagi nih kalau Ramadan? Setelah Ramadan apa? Syawal ya. Setelah itu baru Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Iya, kalau diulang lagi hafal belum? Taib itu bulan-bulan kita ya. Islam punya itu. Dan Rasulullah sudah mengingatkan kita tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Maka pada asalnya tidak boleh kita memakai kalender miladiah, ya, kecuali memakai kalender hijriyah kemudian dibarengi dengan kalender miladiah. Ya, cuma itu kesulitan ya kita di penanggalan formal, ya, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor semua pakai kalender miladiah ya, kalender miladi, kalender Masehi ya. Ini kalau asal usulnya kalender Masehi seperti apa jamaah sekalian? Kalender Masehi itu mereka orang-orang Nasrani menyandarkan kepada kelahirannya siapa? Iya, kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Padahal itu tidak ada yang tahu tentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran siapa? Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jangankan tanggal lahirnya Nabi Isa alaihissalam, di dalam Nasrani itu kitab mereka, kitab Injil itu baru dibukukan itu 5 abad setelah berlalu. Ya, jadi 1 abad itu 100 tahun ya. Abad pertama yaitu belum ada yang namanya Injil itu dibukukan, belum ada. Abad kedua, abad ketiga, abad keempat, baru abad kelima itu baru kemudian ditulis. Maka yang terjadi apa? Injil itu ya sudah tidak bisa dipertahankan, sudah tidak murni. Karena selama kurang lebih 500 tahun tadi para pendeta ya demikian mereka ruhban, para pendeta tersebut, para rahib tersebut itu sudah Allah sebutkan mereka mengubah-ubah agama mereka. Mereka membuat syariat-syariat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu di agama mereka. Kemudian dibukukan Injil, maka yang terjadi sudah bukan Injil yang asli, sudah bukan yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan situ sudah terjadi perubahan dari Tuhan itu Maha Esa, yaitu Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, masuk di dalam akidah mereka, keyakinan mereka bahwa di sana ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Kudus. Ya, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Kudus. Tuhan Anak itu maksudnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tuhan Ruhul Kudus, ruh yang suci siapa? Maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Ya, sebagian menyandarkan kepada Maryam alaihissalam, ya, tapi umumnya adalah mengatakan itu roh suci, itu Jibril alaihissalam. Jadi ada 3 Tuhan, dan itu suatu yang baru, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena agama para nabi dan para rasul semua sama. Ya, ikhwatun li'allat kata Rasulullah. Para nabi dan rasul itu mereka saling bersaudara. Bapak mereka satu, sedangkan ibu-ibu mereka berbeda. Bapak maksudnya adalah tauhid. Agama mereka satu, yaitu agama tauhid, mengesahkan Allah, walaupun ibu mereka banyak, ibu mereka berbeda. Maksudnya syariat mereka, tata cara di dalam beragama mereka itu berbeda. Tata cara sholat, tata cara puasa itu berbeda. Tapi bapak mereka sama, maksudnya agama mereka sama, yaitu agama tauhid, mengesahkan Allah. Ya, jadi kalau asal usul dari kalender miladi atau kalender Masehi itu ya itu hanya ngarang saja. Ya, tidak ada yang menguatkan sama sekali, tidak ada riwayat. Kalau kita di dalam Islam itu ada riwayat. Riwayat itu seorang perawi yang meriwayatkan dari gurunya kepada muridnya, demikian seterusnya sehingga ketahuan ini benar atau salah. Ya, dan ternyata al-isnad minad din.
riwayat atau sanad itu bagian dari agama, termasuk dari kekhususan di dalam Islam, karena sebelum Islam itu tidak ada riwayat, tidak ada sanad sama sekali, sehingga semua bisa menyampaikan tanpa ada sanad. Dalam Islam tidak bisa, semua harus dengan riwayat, semua harus dengan sanad. Al-Quran semua riwayatnya mutawatir, ya, Al-Quran semua riwayatnya itu mutawatir. Demikian hadis Nabi semuanya riwayatnya riwayat yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan. Ini yang bisa diamalkan. Adapun riwayat yang lemah atau dhaif, apalagi yang palsu, ya apalagi yang palsu, maka ini semuanya tidak bisa diamalkan. Ya, ini kita mengetahui betapa sempurnanya agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun agama sebelumnya, ya, maka mereka tidak punya sandaran, tidak punya pegangan. Seandainya ada, ternyata agama mereka sudah dihapuskan dengan datangnya Islam. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau masih berpegang dengan Taurat, masih berpegang dengan Injil? Maka jawabannya, Taurat dan Injil sudah tidak murni. Ya, demikian Taurat dan Injil itu tidak dijamin kemurniannya oleh Allah. Tidak ada yang dijamin untuk dijaga Allah kecuali Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang menjaga Al-Quran. Jarak antara kita dengan Rasulullah sudah berapa tahun, ibu-ibu sekalian? 1400, sekarang berapa? 43 Hijriah, ya. 1443 Hijriah, sudah lama. Ya, tapi bagaimana Al-Quran dan hadis? Masihkah murni, ibu-ibu sekalian? Masih. Mana dasarnya? Tadi penjagaan Allah tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang menjaga Al-Quran. Ya, ini agama Allah, ya. Jadi melihat sedikit tadi kalender Masehi, kalender miladi, itu keadaannya, ya, disandarkan kepada kelahiran siapa tadi? Nabi Isa alaihissalam, tapi itu tidak ada kebenarannya, tidak ada riwayatnya, tidak ada buktinya, sekedar menyandarkan demikian, yaitu kalender mereka. Adapun di dalam Islam, maka Islam agama yang sempurna. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, ya Allah sebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian. Berarti Islam sudah sempurna. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan Islam sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Allah sempurnakan Islam untuk kalian. Kemudian waraditu lakumul Islam madina. Yang ketiga, dan Allah ridho Islam menjadi agama kalian. Allah ridho, Allah sempurnakan Islam, Allah sempurnakan kenikmatannya, dan Allah ridhoi Islam. Ya, berarti Al-Quran dan hadis yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat itu sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna, semua syariatnya sudah sempurna, maka tidak ada kurangnya karena semua sudah sempurna. Semua kebaikan Rasulullah sudah tunjukkan, semua jalan menuju surga Rasulullah sudah jelaskan.
Demikian sebaliknya, semua yang bisa menjerumuskan di dalam neraka sudah dijelaskan. Dosa besar maupun kecil semua sudah dijelaskan. Tata cara di dalam beribadah, dalam bermuamalah, semua sudah dijelaskan. Islam sudah sempurna. Tadi 1400 tahun lebih, ya, tadi 43. Islam sudah berlalu. Kalau Islam tidak sempurna, tentu Islam sudah terlihat salah-salahnya, terlihat kekurangannya. Islam sudah terlihat tabrakan antara satu syariat dengan syariat yang lain, tapi semua itu tidak ada. Kenapa? Islam sempurna. Islam dijaga oleh Allah. Ya, kalau demikian seharusnya seorang muslim bangga dengan Islam. Ya, seorang muslim, kita semuanya, anak-anak, ya, putra-putri kita semuanya seharusnya bangga dengan Islam. Itu kebahagiaan kita, jaminan keselamatan kita dunia dan akhirat. Ya, karena sudah dijamin oleh Allah sebagai agama yang sempurna. Ya, maka kita melihat sedikit pada kebiasaan merayakan hari raya mereka non-muslim. Hari raya non-muslim dan perayaan yang termasuk sering kita dengar itu perayaan apa? Tanggal 25 kemarin, Ibu-ibu sekalian. Ya, perayaan Natal. Itu milik siapa? Milik orang-orang Nasrani, milik orang-orang Nasoro, ya. Milik kita bukan, ibu-ibu sekalian. Bukan. Milik kita hari raya apa namanya? Idul Fitri, dan hari raya yang kedua Idul Adha. Hari raya tiap pekan itu hari apa? Hari Jumat. Iya, maka dilebihkan dari semua hari yang ada. Ya, di mana Adam alaihissalam diciptakan di hari Jumat, masuk di dalam surga hari Jumat, ya, demikian nanti juga akan masuk di dalam surga di hari Jumat. Demikian kemuliaan hari Jumat. Dan itu hari raya kita semuanya. Untuk hari raya pekanan, ya. Adapun hari raya setahun sekali itu ada Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun perayaan yang lain itu semua perayaan di luar Islam. Taib, perayaan Natal tadi itu sebenarnya merayakan apa? Bahasanya Natal, apa itu? Ya, ternyata hari raya, ya, diangkatnya Nabi Isa itu sebagai putranya Tuhan. Perayaan Natal itu memperingati dijadikannya, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam itu sebagai anak Allah, sebagai Tuhan anak. Ya, ini benar atau salah, ibu-ibu sekalian? Ya, tentu bertentangan dengan akidah kita. Kita membaca surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang maha ahad, yang maha esa. Allahu As-Samad, dan dialah Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Maksudnya apa di sini? Allah Maha Esa, Allah Maha Sempurna. Allah tidak dimulai dengan sebelumnya tidak ada. Allah tidak berakhir, yang berakhir dengan kematian. Tidak, Allah Maha Esa. Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya, dialah Allah yang Maha Esa, Allah satu-satunya. Selain Allah semuanya makhluk. Maka yang namanya makhluk itu ada permulaannya, ada akhirnya. Ada awal hidupnya, ada akhir hidupnya. Itu makhluk. Adapun Allah tidak. Ya, al-awwal, al-akhir. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir. Al-zahir, al-batin. Allah yang maha nampak, Allah yang maha
mengetahui semua yang batin. Dialah Allah yang maha sempurna. Lam yalid walam yulad, dan Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Kalau melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan, ibu butuh tidak dengan anak-anak, dengan putra-putri? Butuh, itu makhluk, butuh dengan yang lain. Allah butuh tidak? Allah tidak butuh dengan siapapun. Allah maha kuat, Allah maha berdiri sendiri. Allah yang maha mencukupi seluruh makhluknya. Allah maha mampu, tidak ada yang sulit buat Allah. Walam yulad, kemudian tidak dilahirkan. Sesuatu yang dilahirkan berarti berawal, ada sesuatu, ada permulaan. Sedang Allah tidak berpermulaan. Allah maha hidup tanpa dimulai dengan tidak ada. Maha hidup Allah sempurna, beda dengan hidupnya makhluk. Makhluk itu hidupnya diciptakan Allah, maka ada awalnya, ada akhirnya. Kehidupan di dalam perut ada awalnya, ada akhirnya. Kehidupan di dunia ada awalnya, ada akhirnya. Kehidupan di dalam barzakh, di dalam kubur ada awalnya, ada akhirnya. Setelah itu kemudian kehidupan yang abadi, kekal di dalam surga untuk orang-orang yang beriman. Kekalnya di dalam surga itu juga Allah yang menciptakan. Jadi kekalnya seorang hidup dalam surga dengan kekalnya Allah tentu berbeda. Selain Allah semuanya makhluk, maka kekalnya itu kekal dalam artian itu diciptakan oleh Allah. Adapun Allah zat yang maha kekal, sempurna, zat yang tidak ada kurang padanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah Maha Esa, ibu-ibu sekalian. Makanya seluruh makhluk itu semuanya berpasang-pasangan kecuali Allah yang Maha Esa. Semua berpasang-pasangan, ada langit, ada bumi, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, semua berpasangan. Allah ingin menunjukkan bahwa semuanya makhluk, tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Ibu-ibu yang wanita butuh laki-laki tidak? Butuh. Kami yang laki-laki juga butuh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah berfirman, mereka para istri, para wanita itu pakaian untuk kalian wahai para suami. Wa antum libasul lahun, dan kalian wahai para suami, kalian juga pakaian untuk para istri, untuk para wanita. Demikian. Adapun Allah, maka Allah maha sempurna. Allah tidak butuh dengan yang lain. Inilah keesaan Allah, maha esanya Allah. Kemudian di hari Natal itu diperingati, dijadikannya Nabi Isa itu dijadikannya sebagai anak Allah. Ini kesyirikan kepada Allah di dalam akidah kita. Di dalam keimanan kita, akidah kita, itu kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah. Kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali yang Maha Esa, Allah. Kemudian ada di luar Islam yang menyandarkan anak kepada Allah, yang menyandarkan ada Tuhan selain Allah, Tuhan anak dan Tuhan Ruh Suci. Kita beriman dengan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul terakhir sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhirnya Bani Israel. Namun Rasul terakhir sebagai penutup adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita beriman dengan semua Nabi dan Rasul. Dengan Rohul Kudus atau Malaikat Jibril alaihissalam, kita juga beriman dengan semua malaikat. Dan malaikat yang paling mulia, pemimpin dari seluruh malaikat itu ada 3. Jibril alaihissalam, kemudian Mikail dan Israfil. Mikail dan Israfil. Siapa? Jibril, Mikail dan Israfil. Ini 3 malaikat yang paling mulia. Dari 3 ini siapa yang paling mulia? Jibril alaihissalam.
Jibril tugasnya untuk menurunkan wahyu. Iya, menurunkan wahyu yang itu menghidupkan hati manusia. Itu tugasnya Jibril. Kemudian tugasnya Mikail menurunkan hujan. Itu menumbuhkan apa? Menumbuhkan, kalau tadi menumbuhkan hati, wahyu itu menghidupkan hati dan jiwa. Kalau hujan itu menumbuhkan apa? Bumi dan tumbuh-tumbuhan. Yang menghidupkan bumi dan tumbuh-tumbuhan itu dengan lantaran malaikat siapa tadi? Mikail yang menurunkan hujan. Adapun Israfil, malaikat Israfil itu menumbuhkan apa? Menumbuhkan manusia semuanya yang sudah mati, sudah ada di alam kubur, sudah menjadi tulang belulang, menjadi tanah. Kemudian ditiupkanlah terompet oleh Israfil, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, maka tumbuhlah, hiduplah seluruh manusia. Ya, ini tugas 3 malaikat yang paling mulia. Sama seperti Rasul yang paling mulia siapa? Ulul azmi itu ada 5. Siapa? Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling mulia dari semua Rasul. Iya, siapa yang paling mulia dari 5 tadi? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Makanya kita beriman dengan semua Rasul, kita beriman dengan semua malaikat, dengan iman yang sempurna, bahwa para Rasul mereka adalah utusan Allah, membawa wahyu untuk diajarkan kepada manusia, sedangkan para malaikat mereka adalah yang utusan Allah dari sisi mereka menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan perintah Allah. Ya, maka kalau kita beriman Abdullah wa Rasuluh, Rasul itu hamba Allah dan Rasulnya, maka statusnya tetap menjadi hamba Allah. Rasul siapapun termasuk Muhammad SAW adalah hamba Allah. Kalau hamba Allah, maka hamba apakah boleh diibadahi? Tidak boleh. Muhammad yang paling mulia saja tidak boleh diibadahi. Apalagi siapa tadi? Nabi Isa alaihissalam boleh disembah? Tidak boleh. Yang berhak disembah hanya satu, siapa? Allah. Ya, demikian. Para malaikat juga demikian. Mereka makhluk Allah yang suci, selalu taat kepada Allah, tapi mereka menjalankan perintah Allah. Apakah mereka berhak disembah, ibu-ibu sekalian? Tidak berhak. Bagaimana kalau menyembah Jibril? Tidak boleh. Menyembah Mikail boleh tidak? Menyembah Israfil boleh tidak? Tidak boleh. Maka tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Itulah syahadat kita, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau 2 kalimat syahadat kita benar, maka kita mengingkari semua sesembahan selain Allah. Ya, karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada ya Rasul yang menjadi penutup kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan ya sekedar toleransi ya. Di dalam Islam ada toleransi tidak? Ada, alhamdulillah. Di dalam Islam ada toleransi, namun toleransi tersebut ya dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia toleransi. Tetapi kalau sudah urusan agama, kaidahnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, dan untuk kami agama kami. Kalau mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka, boleh tidak? Tidak boleh. Merayakan hari kebesaran masing-masing, itu lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalian dengan agama kalian. Kami juga punya agama, kami juga punya perayaan.
kami punya perayaan Idul Fitri, kami punya perayaan Idul Adha, itu hari raya kami. Mencampur adukkan hari raya boleh tidak? Tidak boleh. Itu lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak untuk ayo kita hari ini kita menyembah Allah, menyembah Tuhanmu, hari esok engkau wahai Muhammad menyembah Tuhan-Tuhan kami. Ya, Rasulullah menerima tidak ajakan tersebut? Kenapa tidak? Iya, lakum dinukum waliyadin. Tapi yang seperti ini masuk tidak dalam ranah toleransi? Tidak, itu bukan dalam ranah toleransi, ya, bukan masuk dalam toleransi. Toleransi itu ketika kalian menjalankan agama kalian, silahkan kalian dengan agama kalian, kami juga menjalankan agama kami sesuai dengan keyakinan kami, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam agama kami. Itu namanya toleransi. Kalau mereka merayakan perayaan mereka, kita mengganggu tidak? Tidak, itu toleransi. Mereka merayakan hari Natal di gereja-gereja mereka, kemudian kita mengganggu tidak? Tidak, kita enggak mengganggu. Silakan kalian dengan urusan kalian. Ini yang disebut tadi toleransi. Tetapi kalau kita ikut masuk di gereja mereka, ikut merayakan, itu toleransi atau bukan? Bukan, itu sudah mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka, mencampur adukkan keyakinan kita, akidah kita dengan akidah mereka. Ya, jadi apa batasannya para bunda sekalian? Apa batasannya? Itu termasuk toleransi? Itu sudah di luar toleransi? Batasannya tadi lakum dinukum waliyadin, itu batasannya. Kalau sudah urusan agama, sudah urusan ibadah, sudah urusan ritual, ya, menjalankan ibadah, menjalankan agama, menjalankan batasan-batasan agama, itu lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan dunia, kita kerja bakti walaupun beda agama, tetap silahkan kerja bakti bareng. Ya, sama-sama membersihkan kampung. Ya, sama-sama mengatur jalan dengan baik. Ini urusan dunia. Ya, ketika sakit misalnya kemudian kita menjenguk, boleh tidak? Kita menjenguk non-muslim yang sakit boleh tidak? Boleh, karena itu urusan dunia. Kita ikut bela sungkawa dalam urusan dunia karena sakit, bukan karena agamanya, tapi karena sakit. Ya, ketika acara pernikahan misalnya, kemudian kita hadir, ya, kemudian kita mengucapkan mudah-mudahan jadi keluarga yang baik, keluarga yang, ya, tentram, bahagia. Boleh tidak seperti itu? Boleh, karena itu dunia, ya, urusan dunia, bahagia, tentram, itu dunia. Ya, tapi kalau mendoakannya mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, kemudian mudah-mudahan jadi pasangan yang langgeng sampai di surga, boleh tidak? Oh, itu udah urusan agama, karena surga itu milik orang-orang beriman. Adapun non-muslim semua dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, mereka semuanya ada di dalam neraka, bukan di dalam surga. Ya, jadi kalau urusan dunia, ranah dunia, silahkan, itulah toleransi. Adapun sudah masuk dalam urusan agama, urusan ibadah, urusan ritual, itu semua sudah lakum dinukum waliyadin. Kalau ini sudah kita fahami, berarti mengucapkan selamat Natal Ibu, ya, boleh tidak? Alhamdulillah, ya, sudah kita fahami. Kenapa diucapkan selamat? Masa kita mengatakan selamat Allah punya anak? Orang beriman ini sudah urusan agama, sudah. Itu ranah agama. Buat kita itu kesyirikan, itu syirik akbar. Iya, meyakini seperti itu mengeluarkan dari Islam buat kita, maka jangan mengucapkan selamat. Iya, karena bagaimana orang punya, ya, wala wal bara, loyal dan berlepas diri. Kita loyal di dalam kebaikan, kita berlepas diri dalam semua kemungkaran, dalam semua kejelekan, kita berlepas diri. Maka dengan ibadah mereka, perayaan mereka, silahkan, itu urusan mereka. Ya, itu urusan mereka. Tapi kami juga punya batasan. Ya, tidak boleh kemudian dengan dalih tadi toleransi, saling menghormati, kemudian kita mengalahkan, kita mengorbankan akidah kita, mengorbankan agama kita, mengorbankan keimanan kita. Tidak boleh. Di zaman Rasulullah ada tidak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Ada tidak? Ada.
Rasulullah juga hidup berdampingan dengan mereka. Ketika ada seorang Yahudi yang sakit, Rasulullah pun menjenguk, Rasulullah datangi, bahkan berdakwah. Ya ghulam aslim, kata Rasulullah, wahai anak kecil Yahudi, wahai anak kecil yang biasa membantu Rasulullah. Di antara pembantu Rasulullah itu seorang anak Yahudi, bapaknya juga Yahudi. Ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah, wahai anak kecil, wahai ghulam, masuklah kamu ke dalam Islam. Anak kecil ini lihat ayahnya, kemudian bertanya, bagaimana wahai ayahku? Kata ayahnya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Nama lain Rasulullah diantaranya siapa? Abul Qasim, bapaknya Al Qasim. Ya, maka anak ini kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ia masuk dalam Islam. Ya, ternyata Rasulullah juga berdampingan dengan mereka. Tapi kalau sudah masuk di dalam urusan agama mereka, urusan ibadah mereka, hari raya mereka, Rasulullah mengucapkan selamat tidak? Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ini para bunda sekalian rahimakumullah, ya, batasan di dalam Islam seperti itu. Ya, semuanya jelas. Ya, sehingga urusan mereka dalam urusan ibadah silahkan, itu urusan mereka. Misalnya ada keluarga yang masih non muslim, ada keluarga Nasrani misalnya, kemudian mereka ada acara nikah misalnya, ya, kita rewang boleh tidak? Kalau itu sekedar rewang dalam urusan tadi, menyiapkan makanan apa gini, ini urusan dunia, silahkan. Tapi kalau sudah masuk dalam acara akad nikahnya, di situ ada baptis, di situ ada ritual-ritual agama mereka, boleh tidak hadir? Jangan. Itu sudah lakum dinukum waliyadin, itu urusan agama mereka. Karena masih keluarga kadang tidak enak kalau tidak hadir, ya silakan hadir sebelumnya atau hadir setelahnya juga bisa. Ya, yang jelas agama kita itu ya kita pegang. Abdu alaiha bin nawajid. Rasulullah bersabda, pegang agama, gigit agama dengan gigi geraham, jangan lepas. Ya, seperti itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup damai, kita hidup berdampingan dengan semua non muslim. Kita berdampingan dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan yang Konghucu, Hindu, Buddha. Kita hidup berdampingan. Artinya apa? Kita tidak mengganggu agama mereka. Kita saling tolong menolong dalam urusan dunia. Dalam urusan bisnis silahkan kita kerjasama, selama sama-sama amanah, sama-sama jujur, silahkan, tidak masalah. Tapi kalau sudah urusan agama, lakum dinukum waliyadin, tentram. Makanya di dalam sejarah Islam tidak ada agama lain yang lemah hidup bersama dengan kaum muslimin, yang didolimi tidak ada, yang ditindas tidak ada, semua dimuliakan. Artinya dimuliakan dalam urusan dunia. Ya, kita sebagai muslim, tetangga ada yang non muslim, boleh tidak kita mengganggu? Tidak boleh. Boleh tidak menyakiti atau mencuri hartanya? Boleh tidak? Sembunyi-sembunyi boleh tidak? Atau membuat makar di belakang itu boleh tidak? Tidak boleh mengganggu. Islam menjaga. Walaupun non muslim, justru yang diperintahkan kita berakhlak mulia. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Oh, ternyata seorang muslim, seorang muslimah itu baik, seorang muslimah itu sopan, seorang muslimah itu santun, muslimah itu perhatian dengan kita yang lemah misalnya. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan, jalan hidayah. Nah, dengan seperti ini kita pahami ya, rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat untuk alam semesta, untuk siapapun. Ya, sampai pun yang non muslim itu rahmat buat mereka semuanya, tidak diganggu. Coba kalau perhatikan sebagian kaum muslimin ketika lemah di satu negeri yang non muslim, apa yang terjadi? Banyak yang ditindas. Ya, muslim yang ada di mana? Di India, muslim yang ada di Burma, ya, muslim yang minoritas, apa yang terjadi? Ya Allah, ditindas, dibunuh, dirampas, ya. Dalam Islam sejarah seperti itu tidak pernah terjadi sama sekali. Kenapa? Kita memegang Al-Quran dan Sunnah. Islam mengajarkan kita
ya untuk memuliakan semuanya, tapi itu ada batasan-batasannya tadi. Lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan dunia silahkan muliakan ya orang-orang sekitar kita walaupun non muslim, berikan mereka hadiah, bantu mereka, silahkan demikian. Jadi kalau sudah kita pahami demikian, kemudian mereka memberi sesuatu buat kita. Ketika kita Lebaran Idul Fitri, mereka mengucapkan selamat Idul Fitri ibu ya. Ya, kita jawab dengan urusan dunia, alhamdulillah, terima kasih ibu misalnya. Tapi sebaliknya ketika mereka merayakan hari Natal, kita mengucapkan selamat tidak? Tidak. Kenapa kami tidak mengucapkan? Itu sudah lakum dinukum waliyadin, itu agama kami. Keyakinan yang Anda yakini dalam agama kami itu tidak boleh, maka kami tidak mengucapkan ya sesuatu yang kami yakini itu tidak boleh. Tapi kami tetap menghormati kalian, kami tetap ya memuliakan kalian dalam semua urusan, kecuali sudah urusan agama maka silahkan masing-masing. Buat kami lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau itu sudah kita pahami, para bunda rahimakumullah, maka merayakan tahun baru Masehi tadi, itu tahun barunya siapa? Ya masih sambungannya dengan Natal tadi, itu juga tahun baru milik mereka. Tahun baru di dalam Islam saja, tahun baru Hijriyah tadi Muharram, tanggal 1 Muharram, tanggal terakhir dari Dzulhijjah, ya hari di malam tahun baru Hijriyah, boleh tidak kita merayakan? Merayakan tahun baru Hijriyah, boleh tidak? Tadi perayaan yang kita yakini itu bagian dari agama kita. Perayaan yang itu adalah agama kita, itu ibadah kita, itu keyakinan kita. Di dalam Islam hanya dua tadi, Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah tadi wafat, Islam sudah sempurna, sudah tidak ada yang kurang. Iya, tapi ada hadis, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Kita diperintahkan memegang sunnahnya para sahabat. Itu sunnah apa? Sunnah yang di zaman Rasulullah itu belum ditentukan, maka itu menjadi sunnahnya para sahabat. Seperti tadi Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Quran menjadi satu Al-Quran, tapi masih ya bacaan masih banyak. Kemudian di zamannya Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, baru semua Al-Quran dikumpulkan, kemudian ditulis satu Al-Quran, Al-Quran yang lain kemudian dihilangkan, tinggal Al-Quran yang ditulis namanya Rasm Utsmani, Al-Quran yang ditulis oleh sahabat Utsman bin Affan dengan para sahabat semuanya, kemudian dikirim ke seluruh penjuru kaum muslimin. Jadilah Al-Quran kita sekarang ini, Al-Quran yang ditulis oleh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dimulai dari siapa tadi? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tulisan Al-Quran seperti ini, jadi satu buku seperti ini zaman Nabi belum ada. Tapi Rasulullah sudah berwasiat, peganglah sunnah para khulafa ar-rasyidin. Maksudnya sunnah yang belum ditentukan di zaman Nabi SAW. Nah ini kita ikuti. Sahabat Umar tadi membuat sunnah apa tadi? Tanggalan Hijriyah, ya tidak tadi? Membuat tanggalan Hijriyah. Itu belum ada di zaman Nabi, tapi itu menjadi sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Itu juga kita pegang karena sudah menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya oleh karenanya tidak ada ya perayaan-perayaan yang itu menjadi keyakinan kita bagian dari agama, kecuali dalam Islam hanya dua perayaan, perayaan Idul Fitri dan perayaan Idul Adha. Yang lain itu bukan perayaan yang disyariatkan untuk dikatakan bagian dari agama. Nah, kalau ini sudah kita pahami sikap seorang muslim dalam tahun baru Hijriyah, demikian tahun baru Miladiyah. Kalau itu yang dipahami banyak kaum muslimin pakai kalender Miladiyah, kalender Masehi, maka seharusnya buat kita
setiap ganti tahun itu harusnya senang apa sedih? Ganti tahun senang apa sedih? Ya, ibu-ibu rahimakumullah, sedih ya. Kenapa sedih? Iya, mau senang-senang apanya? Kalau kita urusan dengan selamat di akhirat, masuk di dalam surga, itu urusannya adalah amal ibadah kita semuanya. Itu menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga atau tidak. Tapi justru berganti tahun umur kita semakin pendek. Maka Al-Hasan Al-Basri berwasiat, "Ma gharabatis syamsu illa wa naqasa umri." Iya, kata Al-Hasan Al-Basri, tidaklah matahari tenggelam kecuali umurku berkurang 1 hari. Masya Allah, para ulama kita sangat mendalam ya. Melihat matahari tenggelam saja itu Al-Hasan Al-Basri bersedih. Dari sisi apa? Umur 1 hari sudah berkurang. Berarti kalau ganti tahun itu bersedih, seharusnya lebih bersedih. Kenapa? Umur kita 1 tahun sudah berkurang. Maka muhasabah, bukan bersedih kemudian loyo, kemudian malas beribadah, bukan. Bersedih dalam rangka muhasabah. Oh, setahun yang lalu sudah lewat. Iya, saya berhadapan dengan tahun yang baru, setahun yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur. Kemudian saya harus lebih baik daripada tahun lalu. Saya harus lebih mulia, lebih semangat beribadah daripada tahun lalu. Ya, demikian sikap kita ya menghadapi tahun baru. Jadi kalau tahun baru itu ada yang bakar-bakar mercon. Pripun sebenarnya boleh tidak? Bakar mercon untuk sedih atau untuk senang-senang? Iya, kita berkurang umurnya kok senang-senang ya, harusnya kita muhasabah. Ketika Rasulullah menentukan adzan itu para sahabat memberikan usul. Bagaimana kalau adzan itu ditandai dengan kita menyalakan api? Kata Rasulullah, itu seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi ya, seperti orang-orang Majusi. Ya, mereka menyalakan api. Bagaimana kalau adzan itu memanggil salat 5 waktu itu dengan lonceng? Ya, maka dikatakan itu seperti orang-orang Nasrani. Bagaimana kalau itu membunyikan terompet? Setiap kali waktu adzan dibunyikan terompet. Kata Rasulullah itu seperti orang-orang ya, terompet itu orang-orang Yahudi. Kalau tadi Majusi dengan api, orang-orang ya dengan terompet. Jadi malam tahun baru itu membunyikan terompet, ini jelas syiar di luar Islam. Ya, perayaan di luar Islam, maka jangan. Di sini kita memahami agama kita, faham, ya berilmu tentang agama kita, sehingga kita bisa mengajarkan kepada keluarga, anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak tanya, Bu, masa tidak boleh mau ya nyalakan petasan saja, masa nggak boleh seneng? Pripun panjenengan menjawab? Ya pelan-pelan yang masuk di akal mereka ya, itu ya membakar uang nak, ya belikan dengan uang. Setelah terbakar meletus, apa yang kita dapat? Ya terbuang sia-sia. Coba kalau dikumpulkan, kemudian dimasukkan di kotak infak, dikumpulkan untuk memberikan fakir miskin, belikan ya, terkumpul 100.000, 200.000, belikan oleh-oleh, berikan kepada keluarga yang tidak mampu misalnya, mereka senang bahagia. Ya mungkin bisa masuk ya di akal anak-anak kita. Ya. Pengen beri terompet misalnya, Islam bukan dengan terompet, Islam itu dengan membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran ya. Seperti itu mudah-mudahan bisa ya masuk di anak-anak kita semuanya, sehingga tahu bahwa Islam bukan seperti itu. Islam tidak mengajarkan kita ikut-ikutan. Islam punya karakter tersendiri, punya sifat yang sangat menonjol masing-masing. Ia dengan sifat dan karakternya yang sangat menonjol pada seorang muslim, maka tidak terwarnai dengan Yahudi, Nasrani, Majusi, demikian semua yang di luar Islam. Taib, demikian yang kita kaji pada kesempatan sore yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
Adapun tadi untuk hari Natal, perayaan Natal sudah berlalu, namun buat kita nggak apa-apa ya, kita berilmu, sehingga kalau ada perayaan yang lain, mungkin ada perayaan ini, perayaan itu yang semuanya dari luar Islam, maka itu kita katakan lakum dinukum waliyadin. Demikian Allah Ta'ala a'lam bisawab ya. Taib, saya berikan kesempatan untuk bertanya, monggo mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ji, monggo Ibu, silakan Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru? Istilah itu ada di agama apa, para bunda? Ada di agama Nasrani. Perjanjian lama itu maksudnya kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Perjanjian baru maksudnya apa? Kitab Injil. Kitab Injil, kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini orang-orang Bani Israel itu keturunan Israel. Israel itu nama lainnya Yakub alaihissalam. Yakub putranya Ishak, putranya Ibrahim ya. Cucunya Nabi Ibrahim itu ada yang namanya Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Israel atau Yakub punya 12 anak, maka Bani Israel itu ada 12 kabilah. 12 kabilah itu semua namanya Bani Israel. Nah, Bani Israel itu nabi dan rasulnya jumlahnya sangat banyak. Di antaranya yang paling agung itu Nabi Musa alaihissalam. Kitab mereka yang paling agung kitab Taurat. Itu yang paling agung dari kitabnya Bani Israel. Penutup mereka itu Nabi Isa alaihissalam. Maka kitab penutup mereka itu kitab apa tadi? Injil. Itu kita semua beriman dengan semua nabi dan rasul. Kita beriman dengan semua kitab-kitab Allah. Tapi kitab-kitab itu ketika mereka tuliskan kembali, itu dalam keadaan agama mereka sudah carut marut, agama mereka sudah rusak, agama mereka sudah ya ubah-ubah oleh para pendeta mereka sesuai dengan hawa nafsunya. Itu yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Maka untuk saat ini di zaman Nabi SAW sudah tidak ada Taurat yang murni, sudah tidak ada Injil yang murni. Adanya itu ya mereka menganggap itu Taurat, mereka menganggap itu Injil, tapi itu sudah diubah-ubah oleh mereka. Yang kita imani itu Taurat yang asli, yang kita imani itu Injil yang asli. Sehingga kalau dikatakan itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, yaitu kitabnya mereka yang sudah diubah-ubah. Sedang kita beriman dengan Taurat yang asli, Injil yang asli, dan semua kitab Allah yang Allah turunkan asli kepada para nabi dan para rasul. Jadi kalau kita sekarang baca perjanjian lama, baca perjanjian baru, yaitu sudah yang dianggap kitab oleh mereka, tapi itu sudah tidak murni, sudah diubah-ubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, maka Allah sebutkan mereka sudah mengubah agama mereka, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, demikian sampai pada keadaan mereka membuat Tuhan mereka ada 3, sudah tidak 1 lagi, tapi sudah berapa di mereka? Sudah 3. Demikian hancur dan rusaknya agama mereka. Demikian Allah Ta'ala a'lam bishawab. Zabur Nabi Daud alaihissalam. Ya, demikian. Itu kitabnya Bani Israel semua, Ibu ya. Kitabnya Bani Israel semuanya. Termasuk suhuf ya. Suhuf itu suhufi Ibrahim wa Musa ya. Suhufnya Ibrahim dan Musa. Apakah suhuf sama dengan suhufnya Musa? Itu sama dengan Taurat? Ini para ulama berbeda pendapat ya. Sebagian mengatakan sama, sebagian mengatakan kitab yang berbeda. Dua-duanya diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi ada Taurat, Injil, Zabur, ada suhuf ya. Dan ada kitab-kitab yang lain yang Allah tidak sebutkan. Keimanan kita iman dengan semua kitab Allah ya. Apakah yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya, kita beriman semuanya. Demikian bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Taib, ada lagi jamaah sekalian?
Oh nggih dhaif nggih. Oh iya. Iya. Oh nggih. Oh nggih. Iya, mungkin bisa sebutkan contohnya Ibu yang diamalkan mungkin ada? J, mungkin bisa saya sebutkan nanti J. Tayyib, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi terkait ilmu hadis, ya. Derajat hadis, tingkatan hadis itu ada sahih, di bawahnya itu hasan. Ini sahih dan hasan ini bisa diamalkan. Yang sahih itu jelas, semua perawinya bagus semuanya. Ya, semua sanadnya itu bagus semuanya, maka disebut hadis yang sahih. Adapun hadis yang hasan itu derajatnya di bawah sahih, tapi masih bisa diamalkan, maka disebut hadis hasan. Ya. Kemudian yang ketiga itu dhaif. Dhaif itu hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah. Taib, hadis sahih itu jelas bahwa itu bisa diamalkan. Hadis yang hasan juga seperti itu bisa diamalkan. Kemudian ada hadis yang dhaif, apakah boleh diamalkan? Para ulama mengecualikan pada fadhailul a'mal, yaitu hadis-hadis lemah yang berbicara tentang keutamaan beramal soleh. Keutamaan beramal soleh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis yang dhaif, karena hadis yang sahih dan hasan itu sudah cukup, tidak perlu hadis yang dhaif. Ini pendapat kuat, ya. Namun sebagian ulama yang membolehkan itu pun dengan dalih bahwa itu khusus pada hadis dalam keutamaan beramal. Kalau bicara masalah akidah, masalah muamalah, maka harus dengan hadis yang sahih dan hasan. Khusus masalah motivasi beramal, fadhailul a'mal itu motivasi, penyemangat untuk beramal. Itu hadis dhaif boleh dengan syarat. Syaratnya itu hadis dhaifnya dhaif yang ringan. Kalau dhaifnya berat sudah jelas ditinggalkan. Kalau dhaifnya ringan, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ada dalil yang sahih yang menjadi pokok dalam pembahasan keutamaan amal. Yang ketiga, ketika mengamalkan meyakini pokok yang sahih tadi, sedangkan hadis yang dhaif sekedar memotivasi, tapi bukan meniatkan untuk mengamalkan hadis yang dhaif. Kalau ini terpenuhi, silahkan diamalkan dengan niatan ada motivasi dari hadis yang dhaif, namun saya mengamalkan karena ada dasar yang sahih dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu baru boleh mengamalkan, ya. Jadi keutamaan amal, misalnya zikir pagi dan sore itu bersolawat kepada Nabi 10 kali. Iya, zikir pagi membaca salawat 10 kali, zikir sore membaca salawat 10 kali. Kebanyakan ulama itu mendhaifkan hadis ini, walaupun ada yang menghasankan, menerima, ya. Namun yang lebih kuat ini dhaif. Dhaif dalam artian mengamalkan untuk 10 kali dengan hitungan 10 kali itu dhaif. Tapi kalau bersalawat secara umum silahkan, tidak harus 10 kali. Bisa lebih banyak lebih baik, silahkan setiap pagi bersolawat, setiap sore bersolawat, silahkan, itu sunnah, tapi tidak dibatasi 10 kali karena hadisnya lemah. Itu contohnya, ya. Jadi demikian, nanti kalau bicara para ulama berbeda pendapat antara itu hasan atau dhaif, maka kita berusaha untuk mempelajari, kemudian silahkan amalkan yang paling kuat, ya, seperti itu. Kalau ada yang lain berbeda pun kita juga menerima, kita lapang dada, ada perbedaan pendapat, ya, kita tidak langsung menyalahkan yang lain, ya, demikian. Jadi sikap kita tetap benar, ya, dengan memahami hadis-hadis Nabi tadi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi demikian, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Satu lagi, monggo silakan.
hari Natal itu kita diberi bingkisan dari saudara atau teman itu sebenarnya lebih Natalnya ya Pak Rina. Iya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Para ulama berbeda pendapat ya ketika menyikapi makanan yang seperti itu selama makanannya halal ya. Kalau makanan itu berupa sembelihan yang disembelih untuk selain Allah ya memang tidak boleh. Jelas kalau sembelihan. Ya misalnya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha mereka menyembelih ya. Kalau itu sembelihan untuk agama mereka jelas itu haram ya, karena sembelihan yang halal itu yang disembelih bismillah ya dengan menyebut nama Allah. Kecuali sembelihan Yahudi dan Nasrani itu dihalalkan buat kita. Ya. Karena kalau masih benar berpegang kepada agama mereka, mereka menyembelih pun karena Allah ya. Adapun selain sembelihan itu makanan yang halal, ada nasi, ada mungkin roti, ada kue misalnya, ya, ada snack misalnya itu dari bahan yang halal, dimasak dengan halal ya, maka itu dari zat dari makanan tersebut itu halal. Namun itu ternyata diberikan pas di acara perayaan mereka. Apakah seperti itu halal? Para ulama ada dua pendapat tadi. Sebagian mengatakan tidak boleh karena sudah menjadi bagian dari ritual mereka. Iya. Namun sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena zat asal usul dari makanan ini halal. Ya, sedang mereka memberikan hadiah itu sekedar bagian daripada memuliakan orang lain, bukan karena ya menjadikan itu mengajak yang lain untuk ikut merayakan, bukan, tapi sekedar berbagi dengan yang lain, sehingga sebagian mengatakan boleh. Ya, jadi memang ada dua pendapat ya. Silahkan ya, artinya ini sama-sama kuat ya. Wallahu alam, insyaallah tidak sampai kemudian yang mengambil kemudian memakannya pun insyaallah tidak sampai haram ya. Tapi kalau ada yang merasa saya kok tidak sreg ya karena itu perayaan mereka, kemudian ia pun menolak, ataupun kalau diterima kemudian mungkin diberikan yang lain, silahkan. Ya itu sikap kita untuk masing-masing ya, seperti itu. Jadi secara hukum insya Allah para ulama juga berbeda pendapat ya, buat kita longgar, artinya suatu yang lapang. Silahkan mau diterima, mau dimakan boleh, kalaupun tidak juga tidak masalah. Jadi demikian. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, demikian kajian kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, dan kajian kita di kesempatan sore ya, karena waktu asar juga cukup sore ya, sekarang sudah jam 3 lebih seperempat ya kalau tidak salah, lebih 10, 3 lebih 10, dan jadi mungkin jam 4 lebih sedikit ya kita mulai ya, kurang lebih jam 4, tapi kalau mungkin terlambat sedikit insyaallah. Taib, demikian, matur nuwun semuanya atas kehadirannya ya. Jangan lupa mengajak yang lain ya, ibunda sekalian ya, mengajak yang lain, karena bahagia di majelis ilmu, dapat siraman rohani itu bahagia. Ya, yang meninggalkan majelis taklim seperti ini pulang semua wajah berseri ya, tidak ada yang murung bersedih, tidak ada ya. Semua selesai dari pengajian itu ceria semuanya, wajah berseri semuanya, bahagia semua. Maka jangan tinggalkan saudara-saudara kita ikut bahagia ya dengan bermajelis ilmu, ajak yang lain. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita ketika mengajak yang lain, pahala yang mereka dapatkan juga sampai pada kita semuanya. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada yang kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.